Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa di hari baru berkat dan kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, kita sedang bersama-sama mempersiapkan diri untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan karena itu saya ingin kita mulai dengan satu bagian dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Para Rasul pasal 1 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, saya ingin memberi tema komitmen seorang bernama Lukas. Lukas itu dipakai Tuhan luar biasa setelah pengenalannya akan Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Lukas yang notabene adalah seorang tabib atau seorang dokter. Dan pada zaman itu seorang tabib adalah profesi yang sangat baik. Dan karena pengenalan akan Tuhan, dia telah memilih suatu jalan hidup yang luar biasa. Dia menulis 2 kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas, yang ditulis dengan sangat rapi karena memang dia seorang yang terdidik dan dia sangat ahli dalam berbahasa Yunani. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul itu adalah sebenarnya semacam kontinuitas atau kesinambungan dari Injil, di mana Injil diakhiri dengan kenaikan Kristus ke surga. Lalu setelah itu lahirlah gereja, dan dia menulis kisah para rasul, pelayanan para rasul, dan perintisan-perintisan gereja dan kehidupan gereja sesudah Yesus Tuhan kita naik ke surga. Yang luar biasa dedikasinya itu, saudaraku, bahwa Lukas itu dalam ceritanya dia adalah orang yang bukan saja berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang dulu dekat dengan Tuhan Yesus, dengan murid-murid Tuhan Yesus, di mana dia mendapatkan sumber-sumber yang otentik dari murid-murid Tuhan Yesus. Tapi juga yang sangat menarik, dalam Kisah Para Rasul kita baca di sana dia adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul Paulus, dan dia mendampingi Rasul Paulus, dia menolong Rasul Paulus. Saya yakin salah satu alasannya adalah Rasul Paulus itu punya kelemahan fisik, kurang begitu sehat. Dan barangkali salah satu alasan kenapa dia mendampingi Rasul Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil itu adalah karena dia ingin supaya bisa menolong Rasul Paulus dalam kelemahan dan memberi nasihat, memberi obat supaya Rasul Paulus bisa sehat dan melaksanakan tugas dan pelayanannya. Karena itu dalam kisahnya kita menemukan Lukas itu pernah di Antioquia, pernah di Yerusalem, di berbagai tempat mendampingi Rasul Paulus. Dan yang sangat menarik, pada waktu Rasul Paulus menjelang kematiannya, dia mengungkapkan sesuatu yang sangat menyentuh hati. Dia berkata, hanya Lukas yang ada bersama dengan aku. 2 Timotius 4 ayat 11. Dan di samping itu, pelayanan Lukas itu yang luar biasa adalah dia sangat berdedikasi juga dengan seorang yang bernama Theophilus. Dia memberikan kepada Theophilus Injil Lukas sekaligus juga Kisah Para Rasul. Dan dia memberikan itu karena Theophilus adalah seorang yang barangkali para ahli mengatakan dia seorang yang sangat terdidik, orang yang sangat menonjol, barangkali bahkan bangsawan. Dan dia ingin supaya Theophilus yang disebut mulia itu bisa juga mendengar Injil daripadanya. Karena itu dia menulis Kisah Para Rasul dan juga Injil itu kepada Theophilus. Saya ingin kita belajar sesuatu yang sangat menarik, di mana pada waktu Lukas sudah mengenal Tuhan, mengenal Injil, dia memberikan dedikasi hidupnya, pelayanannya, dia memilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
bukan mengejar karir, bukan mengejar harta, bukan mengejar sesuatu yang bisa memberi kenyamanan dan kebahagiaan secara duniawi. Dia berikan dedikasinya kepada Injil, kepada Rasul Paulus yang notabene hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Dia juga berikan dedikasinya untuk menolong Theophilus. Artinya apa, saudaraku? Bahwa bagi orang yang sudah mengenal Kristus, dedikasi kepada Kristus adalah sesuatu yang mulia. Saya yakin kita juga sebagai orang Kristen layak untuk memberikan dedikasi, pengabdian, kasih, kesungguhan, kesetiaan, dan pelayanan kita untuk Tuhan. Itulah pelajaran yang kita pelajari dari Lukas, seorang tabib. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih kebaikan, terima kasih untuk kesempatan belajar dari seorang tabib bernama Lukas. Dipakai Tuhan luar biasa, dedikasinya luar biasa, kesetiaannya luar biasa. Tolonglah kami juga, supaya kami bisa menjadi orang-orang percaya yang punya kasih dan dedikasi, pengabdian dan pelayanan. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong hari ini dalam semua aktivitas tanggung jawab kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Selamat pagi saudara.